Biasanya kalau ditanyain teman dari luar kota atau dari luar pulau, or even dari luar negeri, di Surabaya itu ngapain ya? Pasti jawabannya tuh kalau nggak nge-mall, kuliner. Ya nggak? Kayak lagi di warung-warung sekarang ini kulineran. Padahal sebenarnya Surabaya itu luas banget. That's why hari ini aku lagi janjian sama this amazing woman yang bakal jadi guest di episode kali ini buat ngajakin kita ngelihat the other side of Surabaya. Let's see. Itu yang baju merah. Kak Febri. Cara, beliau adalah Kak Febri, owner dari Oat Surabaya Hunter. Halo, halo. Bener ya Oat ya? Oat, Oke. Artinya apa sih Kak? Oat itu artinya tua. Oh. Oat itu jadi Oat Surabaya dengan ejaan tua kan, Surabaja. Jadi Surabaya zaman dulu ya. Okay. Zaman dulu hunternya sudah tahu, pemburu Surabaya zaman dulu. Tapi dalam syarat ini bangunan dalam hal ini. Oke. Gitu. Jadi Oat Surabaya Hunter ini komunitas buat hunting bangunan-bangunan kolonial sih ya Kak ya? Ya. Lebih ke tim sih sebenarnya kita, tapi pada akhirnya kita nyebut followers kita itu teman hunter. Pada akhirnya teman hunter jadi ikutan kita untuk hunting bangunan kolonial. Oke. Mungkin boleh dijelasin lagi lebih detail sih Kak, ini komunitasnya itu kayak gimana sih? Jadi sebenarnya Oat Surabaya Hunter itu awalnya nih, Oat Surabaya Hunter pemburu bangunan tua di Surabaya. Karena di Surabaya sudah habis kita jelajahi, aku jelajahi terutama, jadi kita mulai keluar. Sudah diposting-posting, Surabaya sudah habis, kita keluar ke kota-kota lain di Jawa Timur. Jadinya berubah nama meluas, pemburu bangunan tua dari Surabaya. Itu. Tapi ada teman-teman hunter yang akhirnya dekat sama kita. Teman hunter ini dari kita yang walking tour. Jadinya kita semakin berteman kan. Kalau walking tour itu di Oat Surabaya Hunter itu kita tidak ada jarak antara, kita tidak membedakan antara kita panitia dengan mereka peserta. Jadinya akhirnya kita berteman. Terus habis itu jadinya kalau belusukan sama-sama mereka juga yang sudah akrab sama kita. Itu sih Oat Surabaya Hunter. Hari ini aku bakal diajak kemana nih Kak? Oke, kita akan jalan-jalan muter daerah Kerembangan. Ini Kerembangan ya, sekitar Kerembangan. Ini kita ada di Kepanjen. Di sini ada gereja Katolik tertua di Surabaya. Berapa tahun? Ini dibangun 1899. Wah, hafal. Batu batanya ini dari Netherlands. Oh, wow. Oke. Kalau orang Belanda zaman dulu mengirim rempah-rempah ke sana atau bahan komoditi lainnya ke sana ke Belanda, kapalnya pulang nggak mungkin kosong, material akan dibawa. Oke, let's go. Oke, kita ke sana. Oh, ke sana. Oke, jadi ini ke sini terus nanti ke belok ke kiri situ ya Kak ya? Biasanya yang join walking tour itu orang-orang kayak gimana sih Kak? Macam-macam sih. Dari usia paling muda aku pernah bawa ibu-ibu lagi bawa anaknya umur 5 tahun. Wow. Itu dia paling muda. Terus habis gitu sampai yang paling tua mungkin 70. Ada berbagai macam sih, dari arsitek, dari dokter, macam-macam sih, banyak. Itu biasanya orang-orang cari apa itu Kak? Kalau yang private itu lebih banyak karena mereka ini memang suka. Tapi kalau yang walking tour yang sama-sama itu macam-macam. Ada yang karena memang pengennya jalan aja, biasain jalan. Terus ada yang memang suka bangunan kolonial. Bahkan suka bangunan kolonial itu beda-beda. Ada yang cuma suka pintunya, tegelnya, itu aja sih, beda-beda sih. Macam-macam pokoknya kalau orang-orang. Biasanya jalan-jalan gitu ada sekali-sekali mampir gitu nggak kuliner apa jajan apa gitu? Itu ada di rute Ampel. Biasanya Ampel kan banyak sekali makanan di sana. Itu rute yang paling banyak sekali makanan yang mereka, wah kita nanti akan jalan. Jadi aku bakal nyari itunya sih. Kenapa? Kalau aku bakal nyari itunya kayaknya. Jadi kita kalau walking tour kan biasanya sekitar 3 jam. Kalau di banyak jajan tuh biasanya kita paling nggak sampai 4-5 jam. Kita akan berhenti, benar-benar berhenti. 5 jam itu bisa dapat berapa ribu step ya? Dari 10.000 sampai 15.000. Wah, lumayan banget. Oh iya, aku lupa nih kasih tahu di kantor pos. Artsup kapan hari itu kan ya? Ya, benar. Aku tuh nggak nyadar sampai tadi dibilangin ini tuh Artsup di sini gitu. Padahal aku tuh kesini loh waktu itu. Mungkin soalnya waktu itu di dekor ya. Ini dulu kantor pos ini dibangun 1928. Tapi sebenarnya jauh ke belakang lagi dia pernah jadi rumah
bupatinya Surabaya. Rumah bupatinya Surabaya, terus habis itu jadi HBS, Hogere Burger School, kalau tahu HBS. Soekarno sekolah di sini. Oh iya, ada fotonya itu kan. Kan setelah pindah di sini, dari sini HBS pindah ke SMA Komplek kan. Banyak yang ngira kalau Soekarno itu sekolahnya SMA ada di Komplek. Gitu sih, bangunan tua yang cantik. Oke, kita akan belok habis ini. Oke. Orang-orang biasanya serutin apa itu Kak jalannya? Bisa sampai seminggu berapa kali gitu? Enggak sih, kita akhir pekan sih. Akhir pekan aja. Tapi kalau misalkan aku, karena ada tour reguler kan, walking tour reguler dan walking tour private. Private tuh biasanya dia dari luar kota. Aku nerima yang dari luar kota. Kebanyakan mereka kalau kesini lebih ke urusan bisnis. Jadi urusan bisnis mereka kesini, terus hari biasa pasti kan, ketika waktu luangnya, Kak Febri aku tolong antarkan, sudah bosen ngomong kan, that's itu nice. sih. Lumayan sih, jadi kegiatan healing plus sehat ya, Iya. Tapi justru orang-orang yang private itu mereka yang suka jalan. Dan bedanya dengan yang reguler, kalau private tuh kebanyakan, Mbak nanti aku jangan difoto ya. Kalaupun difoto aku candid aja, jangan kelihatan wajahku gitu. Bukan tipe-tipe yang cuma buat konten gitu ya, tapi bener-bener itu memang bedanya. mau lihat gitu ya. Dan mereka jarang sekali memotret banget, kalau bukan benar-benar bangunan yang oke banget buat menurut mereka, mereka jarang sekali. Beda kalau tuh reguler, mereka dikit-dikit ketemu konten. Ini salah satu Mandiri Heritage ini, salah satu yang keren. Ini dulu pabrik baja yang diinginkan Jepang pada waktu itu. Itu sih. Ini Kak Febri kok bisa tahu banget nih story semua gedung itu gimana ini? Cari dong. Aku nggak hanya mempelajari, karena aku sebenarnya nggak suka sejarah perjuangan loh, terutama pergerakan. Aku nggak begitu suka. Perang-perang gitu maksudnya? Ya, kurang begitu paham. Masih paham sih, tapi kalau yang pergerakan, kalau kayak Budi Utomo itu aku nggak paham pergerakan. Tapi kalau di sini kayak gini kan sisi lainnya kan, sisi lain dari yang nggak ada di buku sejarah, itu yang penting. Bener. Dan kita bisa mencintai sejarah dari apa yang nggak ada di buku sejarah. Itu banyak banget yang bikin wow gitu. Itu sih. Kalau misal kayak ke bangunan-bangunan, ke rumah-rumah, itu berarti mostly masih ada penduduknya yang tinggal di situ, Kak? Masih, tapi kebanyakan sudah kebanyakan kosong. Dan sekalipun ada, kebanyakan mayoritas adalah orang-orang yang sudah tua. Karena anak-anak mereka lebih memilih untuk tinggal di apartemen atau ke Surabaya Barat atau ke Surabaya. Bener. Itu sih. Jadinya mereka lebih mulai kayak kalau aku sempat ngobrol-ngobrol sama mereka, mereka lebih ke aku itu lahir di sini, aku kecil di sini, jadi aku akan mati juga akan di sini, gitu sih. Kalau yang masih ada penduduknya itu boleh diizinin masuk gitu? Nah, di Out Surabaya Hunter itu tidak pernah meminta untuk masuk. Aku sudah bilang sama teman-teman, jangan meminta untuk masuk, tapi kalau kita ditawari, baru kita masuk. boleh masuk. Tapi ngobrol dulu, ada itunya, ada kalimat-kalimat tertentu untuk mereka biar masa sih untuk diizinin foto. Biasanya ibu cantik banget rumahnya gitu sih. I see, jadi ada sepik-sepiknya biar ada boleh masuk ya. Tapi pernah nggak sih diajak masuk terus dijamu, dikasih makan mungkin dimasakin? Pernah. Aku malah pernah bawa tour private antar karena hujan, dipersilakan masuk, dijamu. Beruntung banget. Dikasih pisang goreng, pisang goreng sama kopi tobruk. Itu sih. Tapi dari kakak sendiri sebenarnya ada misi tersendiri gitu nggak sih buat menjalankan ini pada semua? Akhirnya? Iya. Pada akhirnya. Apa sih yang tujuan besarnya gitu? Oke. Awalnya kan memang hanya untuk memotret, memposting bangunan lama. Terus pada akhirnya dari semakin kesini kayak ini kok tiba-tiba hilang gitu. Kok tiba-tiba bangunan yang kemarin ini ada tiba-tiba hilang. Jadinya aku harus memposting before afternya, yang itu akan selalu bikin rame. Dari situ semakin hari teman-teman hunter, maksudnya follower, itu kalau tahu ada bangunan yang hilang, mereka langsung DM mau lihat gitu ya? Enggak, dia DM. Kak, ada bangunan yang hilang. Lapor. Lapor. Jadi aku langsung turun terjun. Kalau di Surabaya ya, aku langsung ke lokasi, aku potret.
karena aku sudah pasti punya foto lamanya kan, foto yang ketika bangunannya belum di renovate lah atau apa gitu belum ya. dihancurkan. Nah, jadi aku posting before afternya. Itu yang biasanya paling banget rame di IG. Biasanya dihancurkan kenapa ya Kak? Dibuat kayak bangunan baru gitu ya? Iya, karena kan milik pribadi kan. Nah, itu sih karena milik pribadi dan Pemkot kayak tidak bisa berbuat apa-apa. Itu aja sih. Oh, sih. Kalau yang di kota-kota lain so far yang paling oke sekarang gimana nih Kak? Yang udah mulai banyak peminatnya. Oh, kalau walking tour nih, bicara tentang walking tour tuh banyak banget ternyata walking, terutama ketika aku sudah menyelami dunia walking tour, semakin muncul walking tour yang lain. Malang ada, Semarang ada, Jogja ada. Semarang harusnya bagus sih, banyak kota tua ya. Semarang itu membangun kota tuanya sudah 9 tahun. Kita barusan 1 tahun, belum 1 tahun nih. Itu sih banyak sekali. Dan di Surabaya pun sendiri sebenarnya sudah ada banyak. Gitu. Cuman kalau dari teman-teman biasanya peminat walking tour ini adalah ya orang-orang yang sama gitu loh. Jadi kayak fitters ya. Kayak dia ke aku, terus dia ke sini. Jadinya mereka bisa membedakan mana nih. Kalau Mbak Febri sudah pasti, Mbak Febri itu sudah pasti terkenal, kamu harus kuat jalan gitu sih. Gitu. Untung aku lumayan kuat. Kita sekarang ada di depan bekas toko buku Van Dok. Ini dulu toko buku zaman Belanda. Jadi dia punya cerita, dia itu kayak Gramedianya sekarang gitu loh. Oh really? Kayak gitu. Buku-buku yang dijual juga bahasa Belanda atau bahasa yang sudah diterjemahkan juga ada. Dan dia pernah produksi buku, satu buku tentang botani. Aku lupa sih nama judul bukunya, tapi itu buku tentang botani yang isinya sekitar 103 atau 105 halaman kosong. Kosong. Jadi kayak di setiap halaman kosong itu ada tulisan kecil di bawah. Itu setiap halaman ada nama-nama tanaman. Kecil aja di bawah gitu. Kosong tapi. Jadi diharapkan pembelinya itu datang lagi, pembeli buku itu datang lagi untuk beli gambar. Gitu. Jadi kayak jual buku yang kosong, nextnya jual foto-foto gambar yang harus mereka tempelin di setiap sesuai nama-nama itu tadi. Dan menariknya, setiap pembelian satu gambar sesuai tanaman yang dia gak beli itu dapat benih tanaman itu sama pot bunga. Aku ya mau. Itu udah nggak ada lagi. Yang akhirnya penjualannya laris pada waktu itu. Seru sih. Itu sih yang menarik. Ini masuknya lewat sini dulu. Lewat sini dan sempat jadi toko buku juga setelahnya. Oh wow. Ini kayak lorong gitu ya. Dalamnya lorong terus habis itu masuk lagi. Ya, masuk lagi ini. Itu masih dia juga setelah jadi milik Belanda juga jadi toko buku juga, percetakan buku. Wow. Sih. Ini ya sayang banget sih, kayak sayang banget sih. Tempatnya. Sayang banget. Dan pasti banyak hantu. Iya. Sering nemuin kisah kejadian-kejadian sih, karena aku lebih aku bukan orang yang bisa lihat hantu, tapi kalau setiap kebangunan bisa merinding. Tapi bukan karena merindingnya bukan karena ada hantu mungkin ya. Lebih ke wow, aku berada di bangunan yang ini sudah berdiri 100 tahun gitu. Aku lebih ke gitu sih. Berarti lebih kayak dan thrill gitu kan, bukan scare. Ini ada sejarah loh di sini. Gitu. Iya, bukan karena kerasa arwah-arwah. Ya, benar. Kayak aku membayangkan andai bangunan ini punya mulut, pasti dia banyak cerita yang akan dia ceritakan. Itu sih. Ini sayang banget sih. Bagus banget. Kalau misal dirapiin, dibersihin, harusnya bisa. Ini sebenarnya di sini lokasi Kota Tua kan, salah satu lokasi Kota Tua kayak yang di sana tadi. Itu yang coklat itu yang sekarang jadi milik Pertamina itu dulu adalah kantor migas Protelium, cikal bakalnya Shell. Cikal bakalnya Shell. Tapi jauh sebelum itu adalah Societet. Societet itu kayak perkumpulan gedung perkumpulannya Sosialita. Itu sih. Sosialita zaman dulu. Iya, benar banget. Gitu. Jadi di situ bisa ada. Biasanya kalau gedung-gedung perkumpulan Sosialita itu ada kayak tempat biliar mereka, ada tempat olahraga mereka, itu sih ada tempat istirahat, bla bla bla. Tapi kita di Surabaya punya 3 societet. Yang di sini ini adalah orang-orang bank.
Pejabat-pejabat bank mereka kumpulnya di sini karena yang lain kayak militer ada di Tanjung Perak, terus yang lain ada di Balai Pemuda. Itu juga associated sih gitu. Pesertanya pernah dapetin bule-bule gitu nggak Kak? Oh Di iya, luar negeri. reguler juga pernah, terus kayak private juga pernah beberapa kali. Bahkan kita sudah taken kontrak sama agen travel dari Asia untuk 1 tahun ke depan. Wow, keren banget. Itu gimana caranya Kak mereka bisa kenal? Jadi gini, terus kan aku nggak ngerti. Ternyata ada orangnya mereka yang datang ikut walking tour. Terus habis itu yang menghubungi aku adalah manajer mereka yang ada di Bali karena pusatnya ada di Bali dan Jogja. Manajer mereka tiba-tiba kayak memang lagi mencari sih yang ada di Surabaya karena turis-turis kalau ke Surabaya itu kebanyakan untuk transit. Mereka lebih ke Jogja atau Bali kan, Surabaya untuk transit aja. Jadi pada akhirnya mereka ini cari nih selama ini mereka kalau nganterin tulis di Surabaya kayak mereka bengong ini mau kemana gitu. Ya orang Jogja nge-mall ya sebule males lah. Bener. Gitu. Si Get Jogja ini yang biasanya yang nganterin jalan, tapi kan mereka nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya Mbak ini tadi orangku itu kayak manajernya bilang ke aku, Mbak orangku itu ternyata ikut loh, pernah ikut walking tournya Mbak Febri. Terus kayak pokoknya kita harus menghubungi Australia Hunter gitu. Jadinya kita dihubungi dan kita berhasil taken kontrak untuk 1 tahun ke depan. Wow, that's so untuk cool. Bawa turis kebanyakan mereka katanya turis yang mereka bawa biasanya 50% memang dari Belanda, Jerman, Australia sama Amerika. Wow, keren. Berarti ada potensi loh Kak. Udah bikin website belum Kak? Belum sih. Nah itu harus. Jadi biar lebih luas lagi Kak. Biar orang kali biar iya what to do in Surabaya. Nah, itu nanti sudah paling ke depan atas. sudah mau aku. Itu sih. Harus ada itu Kak. Soalnya bule-bule orang luar negeri pasti suka dan mereka kan juga berani spend juga kan Ya, Kak. benar. Tuh. Emang bidangnya suka di edukasi ya? Ada ngelesin, ada ini. Oh, enggak sih ya. Awalnya aku ini sebenarnya dulu kuliah itu ekonomi loh. Dan sama sekali memang suka sejarah aja sih. Dan nggak kepikiran juga akan sampai seperti ini. Oke. Tuh. Kita lagi ada di depan di seberang Maybank. Dia bekasnya Nutspark Bank zaman Belanda, kayak perusahaan bank tabungan pertama di Surabaya. Ada yang menarik adalah kita kalau kita tadi di gereja itu juga pakai jam yang sama eranya. Di jam itu ada angka Romawi yang tidak ada kayak yang Romawi sekarang. Mari kira-kira kita angka lihat berapa ya. Perlu di zoom Kak. Dari sekian angka Romawi. Tahu nggak? 4 ya? Ya benar sekali. Dia nggak pakai iya. 1 sama V kan? Oh iya benar. Ngerti nggak itu ceritanya? Jadi ini adalah hasil dari kegabutan Raja Perancis. Pada saat itu kita kan sempat dijajah oleh Belanda, yang Belanda pada waktu itu ada di bawahnya Perancis kan. Jadi kayak Raja Louis ke-14 atau berapa gitu, aku lupa. Dia bangun tidur di hari ulang tahunnya, dia ngerasa gabut banget. Mungkin ada alasan tertentu yang sampai dia itu benci sama angka 4 dengan I sama V. Nah, terus kayak aku mau di negaraku dan semua negara jajahanku diganti 1111 gitu. Dan sampai dari situ akhirnya semuanya diganti jam. Pantas. Aku tuh kan ada jam tangan vintage kan. Aku tuh ya notice ini jamku palsu apa gimana ya, kok bukan IV gitu. Itu sih, itu hasil kegabutan Raja Louis. Yalah, dari itu ulah Raja Louis. Biasanya kan mereka minta gitu kan. Kalau boleh kok kita juga nggak. Kita sekarang ada di salah satu gedung tercantik di Surabaya menurutku dan menurut beberapa orang yang menyukai bangunan kolonial. Banyak banget yang bilang ini adalah gedung tercantik, apalagi ketika aku sudah pernah memimpikan lama untuk bisa masuk sana, dan begitu ada kesempatan masuk dari tangga naik ke atas langsung nangis aku. Saking terharunya. Jadi gedung ini adalah rancangan dari Hendrik Petrus Berlage. Wah, siapa tuh? Dia itu arsitek terkenal pada masa awal abad 20, 1900-an awal. Dan dia punya gedung di Surabaya sama Batavia, Jakarta.
cuma punya dua. Dan dia merancang gedung ini yang paling cantik dari yang ada di Batavia. Dia merancang ini tanpa datang ke Surabaya. Oh, itu yang paling unik. Dia barusan datang untuk melihat gedung rancangannya setelah 21 tahun kemudian. why? Dan bayangkan pada zaman itu teknologi tidak Iya. kayak sekarang. Canggih banget ya. Dia merancang gedung ini dengan cantik begini. Nah, kalau kita maju ke sana, kita akan bisa melihat. Nanti aku akan jelaskan di depan situ ya. Oke. Tentang ada banyak filosofi yang ada di sana. Itu. Oke, kita sekarang sudah berdiri di depannya. Ini gedung singa. Tahu kenapa singa? Karena Patungnya ada singa. singa. Ini dibangun 1901. Tanpa datang ke sini, si Hendrik Petrus Berlage dulu gedung asuransi Netherlands, Algemene Netherlands Levensverzekering Leverentien Maskapai itu. Nggak masuk. Jadi kalau kita lihat singanya, karena gedung asuransi, singa kan sebagai penjaga. Di China kan juga gitu kan, singa itu sebagai penjaga. Singa betina, singa jantan, yang satu cemberut, yang satu tersenyum. Oh iya juga ya. Iya benar. Ya ampun, iya juga. Kenapa? Filosofinya kalau kita masuk nasabah asuransi itu, kalau kita masuk dalam keadaan cemberut, nanti akan keluar dalam keadaan tersenyum. Terus habis gitu ini si Hendrik Petrus Berlage menggandeng dua seniman juga. Ada seniman yang bikin lukisan itu sama pematung. Pematungnya Mendes de Costa, di kakinya nanti ada logonya si pematung. Kita ke atas. Filosofi porselennya, lukisan porselen. Itu kayak diibaratkan Raja Fir'aun di tengah dengan istri. Ada cerita tentang Raja El sama Ra dan Isis. El-nya sebagai Raja Fir'aun, Ra-nya si istri bule, dan Isisnya si istri pribumi. Kenapa ada bule dan pribumi? Jadi semua kalangan bisa masuk ke sini, baik Eropa maupun pribumi. Terus habis itu, tapi kakinya rajanya melihat ke arah Eropa. Kenapa itu? Karena yang diprioritaskan adalah Eropanya. Kok gitu ya? Itu sih. Terus kalau kita ada di kitab Injil atau Al-Quran itu ada cerita tentang Raja Fir'aun yang 7 masa panceklik. Pernah dengar nggak? Enggak. Ada 7 masa kemakmuran dan 7 masa panceklik. Itu ada filosofi di 7 bunga gandum yang ada di tangan kiri dan tangan kanan. Jadi kalau kalian tidak bisa mengelola keuangan, akan mengalami 7 tahun masa kemakmuran kalian dengan keuangan yang bagus. Nanti kalau nggak diasuransikan, nanti akan mengalami masa panceklik. Dan dilihat dari jam pasirnya tuh, jam pasirnya satunya masih utuh, masih yang satunya sudah hilang. Itu. Terus apalagi ya? Dalam sekali ya. Itu ada sayap bukan sih? Sayap. Ya itu sayap, kayak mereka mengayomi gitu aja sih, lebih ke itu. Terus dan diduga si Jan Trotop ini arsiteknya adalah Jan Trotop. Diduga dia adalah, pernah dengar Freemason? Enggak. Nanti bisa cari tahu sendiri Freemason itu apa. Jadi diduga Freemason itu ada jangka, dia kayak logonya jangka. Diduga si kayak Freemason itu, orang-orang Freemason itu suka memberi simbol-simbol tertentu yang hanya diketahui oleh orang-orang Freemason sendiri. Dan dia menyembunyikan itu di dadanya si Fir'aun. Jadi diduga si Jan Trotop itu adalah anggota dari Freemason di sini. Karena Jan Trotop itu bule toto. Bule toto itu tahu nggak bule toto? Tahu. Jadi dia orang Probolinggo atau mana kayak gitu. Dia orang Probolinggo yang dia orang Freemason di Indonesia. Itu sih. Dan pokoknya tentang filosofinya tentang asuransi itu tadi sih, kayak kalian harus mengasuransikan di sini, intinya seperti itu. Kalau gitu kita bisa nyebrang ke sana. Ayo. Waktu masuk dalamnya kayak gimana, Kak? Jadi ini ada cuman langsung ini itu tangga ke atas. Jadi akses pintu utama itu langsung ke atas. Nggak ada ke bawah. Samping-samping ini yang untuk ke bawah. Samping-samping bawah. Terus di tengah-tengah gedung, di belakang dan tengah-tengah agak ke dalam sana, itu kayak ada ruangan yang dari atas ke bawah itu bisa kayak outdoornya mereka. Jadi bisa adem banget di sana di dalam. Bagus banget dalamnya. Selama
selama bawa tamu ada kejadian-kejadian lucu apa nih Kak? Kejadian lucu ya salah satunya aku selalu yang dikira bule, tamuku yang dikira gate-nya. Kok bisa sih? Oh, Karena beritanya semiran. Ya, semiran. Terus pakai Aku sudah kacamata. ganti berkali-kali loh. Ada biru, hijau. Kuning. Oh enggak dong, kuning. Oh, kuning enggak. Terus yang lucu, menarik, aku pernah bawa privat 7 anjing. Oh, Beneran. tiba-tiba jadi dog walker. Bener. Di sini juga salah satunya. Sampai Oh. orang-orang sampai kenal aku salah satunya ya dari itu. Aku pernah banyak mereka bawa anjing. Awalnya menghubungi, Mbak Feb, nanti kalau aku bawa anjing-anjing nggak takut kan? Enggak, ternyata aku kira 1 orang. Ada 6 orang dan mereka ada yang bawa 2 anjing. Oh. Masing-masing ada 2 orang yang bawa 2 anjing, dan itu dari yang Chihuahua sampai yang gede banget. yang gede, yang penjaga itu. Terus yang nggak nyangka lagi juga yang ketika ada orang-orang dari Belanda menghubungi kita untuk minta bantuan mencarikan rumah kakek nenek mereka. Ada yang datang langsung ke sini dan minta diantarkan langsung pencarian benar-benar pencarian. Gimana cara memulai mencarinya? Mereka pasti sudah punya nama jalan pada masa itu. Meskipun kakek neneknya nggak ikut ya, kayak mereka tahu, sudah dikasih tahu ini nanti rumahnya seperti ini, gini, ada di sini. Nanti mungkin bangunan, kalau rumahnya nggak ada, mungkin bangunan sampingnya ada kayak gitu. Jadinya, tapi sejauh ini selalu masih ada untungnya. Dan kayak kalau menghubungi secara DM, mereka tidak datang ke sini. Misalnya aku dihubungi dan kayak nanti videokan jalannya ya, terus di rumah itu ada rumah apa aja di situ. Dan ini kita berada di Pabrik limun. Iya, pabrik limun. Loh, masih buka? Masih buka. Kalau sore dia keluar, di sini ada standnya, tapi bisa masuk, bisa beli langsung di dalam. Kalau beli langsung pakai yang langsung diminum, bisa di luar. Jadi kalau ini adalah arsitektur neoklasik. Indies Empire, Neoklasik. Neoklasik. Arsitektur ini namanya Indies Empire. Kalau lebih spesifik lagi, jadi kenapa ada pilar-pilar? Karena waktu itu trennya adalah berkiblat ke Yunani. Sampai 1900-an awal. Tapi kalau misalkan dia sudah nggak simetris, misalkan dia masih pakai pilar tapi dia nggak simetris, pada waktu itu sudah masuk 1900 gitu. Atau kadang dia sudah simetris tapi sudah pakai tiang. Nanti ada yang pakai tiang. Itu berarti masuk ke 1900, lebih modern lagi 1900. Itu sih, meskipun dia masih simetris. Dan tiang-tiang nanti ada yang besar kecilnya beda-beda. Katanya kalau semakin besar berarti dia semakin kaya. Karena tiangnya itu nggak kayak sekarang, dalamnya kosong. Dulu solid. Padat banget ya. Besi solid, itu sih. Sarapan. Mau kepengen tahu. Enggak apa-apa, masuk. Potong rambut ini. Iya. Tuh masih pakai, tahu nggak itu? 7 milin. Wah, ya ampun, aku cuma tahu yang atas ya, Efsu kan itu. Jimilin. Tuh. Ada makan. Ini masih pakai gambar-gambar lama nih. Ini sertifikatnya AI semua. Iya. Oh, Masih aktif potong nih Ai teh. Masih aktif. ya di sini nih potongnya. Iya. Oh, cuci rambutnya di sini. Lucu ya. Ini ada Sebelah itu komikse. rumahnya. Ai rumahnya pernah dibikin film. Oh iya. Sampai naik di atas. Sampai naik di atas. Film apa? Nggak tahu, film perjuangan ya? Bukan perjuangan. Iya, ya. film perjuangan. Tapi nggak naik ke atas, di bawah aja. Sampai malam, jam 2 malam. Oh, sampai jam 2 malam. Ya, tapi aku tutup. Dia ngambil luarnya. Kalau yang atas itu area sejarah. Oh, ada konten, dia namanya Maria. Area sejarah. Maria, dia kayak bikin reels datang ke tempat-tempat sejarah gitu loh. Di semua kota di Jawa. Seluruh Indonesia. Ai jadi terkenal sih. Jadi biasa ya ada tamu-tamu masuk tiba-tiba ya. Kalau Kak Febri misal cari-cari rute-rute baru gitu caranya gimana? Kita belusukan dulu pasti. Zoom Google Maps. Enggak sih, aku belusukan dulu. Misalkan aku belusukan dulu, terus habis itu di sini memungkinkan tidak. Itu sih. Aku pasti memikirkan nanti titik kumpulnya di mana, dan titik kumpul itu harus ada kayak tempat parkirnya, kayak gitu. Harus memikirkan itu. Dan kalau pas
boleh kita pakai rute baru. Dan Surabaya Hunter sekarang sudah punya 12 rute. Wow. 12 rute. Dengan satu rute di luar kota, Pasuruan. Sidoarjo gitu belum ya? Sidoarjo sudah ada teman kita di sana gitu. Bukan Surabaya Hunter, tapi kita sudah berteman baik. Jadi kalau ada tamu juga kita akan kasih ke mereka. Itu sih. Lebih menjalin pertemanan dengan walking tour lain sih. Surabaya Hunter ini kan udah gede gitu ya Kak ya? Gitu. Udah Amin. pernah kolaborasi dengan Lokahens ya? Pernah kolaborasi sama siapa lagi nih Kak? Lokahen pernah, terus habis itu iCash tadi. Iya. Terus habis itu kan kemarin barusan Zero Gram. Oh, oke. Cafe itu yang tadi ada di sana kelihatan itu Zero Gram. Terus habis gitu ada ITDP, dia kayak melihat fasilitas yang ada di Surabaya itu sudah memadai apa belum, itu minta antarkan kita untuk kolaborasi. Jadi what's your next plan Kak? Kedepannya pasti kita visi misinya bertambah kan Surabaya Hunter, dari hanya yang posting aja bangunan kolonial, terus ada walking tour, ada reguler dan private, terus habis itu mulai dari membantu teman-teman di Belanda, terus kolaborasi. Ini sih kayak tadi aku kayak beberapa bangunan yang sudah aku tandai sebagai zona merah, nanti akan kemungkinan bangunan ini akan hilang, itu akan di-up untuk semoga akan didengar oleh Pemkot Surabaya untuk melestarikan bangunan kolonial ini. Setuju sih, harus sih. Terus terus habis itu ini sih apa? Kayak mulai itu kita sebenarnya kita itu sudah diminta, aku terutama sudah diminta untuk kenapa sih Surabaya Hunter ini tidak didaftarkan ke mana, ke Tourism Surabaya, tapi sejauh ini tanpa didaftarkan kita sudah kayak Surabaya Hunter ini maunya itu berdiri sendiri karena nggak mau disetir kan. Bener kan, kalau sudah terikat itu biasanya akan disetir-setir. Kalau itu sih, terus nextnya mungkin akan didaftarkan untuk berbadan hukum sih. Banyak sekali yang menyarankan supaya kita bisa masuk ke sekolah-sekolah lebih gampang. Nanti kalau misalkan mau bawa ngasih orang-orang anak-anak teman-teman yang masih sekolah ini biar bisa diajak walking tour, itu bisa lebih gampang. Itu sih kalau sudah berbadan hukum kan. Itu nanti akan kedepannya seperti itu. Apalagi kalau udah berbadan hukum, kalau sama kolaborasi luar negeri juga benar. Itu sih, itu yang paling. Oke. Next sama itu sih paling Kak, bikin website. Bikin di onsite loh. Oke, ini udah selesai nih berarti Kak tour kita ya? Sudah selesai. Thank you so much Kak, jalan-jalannya hari ini. Total, semoga tidak kapok. Enggak kok, masih kurang sih ini. 3.000 step kurang. Aku biasanya 12.000. Oh iya. 3.000 adalah seperempatnya. Seperempat ya. Surabaya Hunter jalan kaki. Aku bakal bawa anjing kayaknya next. Boleh ya. dong. Teman-temanku aku aja juga ya. Janji ya. Jangan lupa subscribe, like seperti biasa. See you next episode.